Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Globalisasi dan Standarisasi Pendidikan, yaitu Bapak Dr. Haji Dadi Permadi MED dan Ibu Dr. Hajah Ade Tuti R. Rosa MMPD, serta rekan-rekan seperjuangan mahasiswa S2 Uninus Angkatan 47 yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di tengah-tengah merebaknya virus corona yang sedang melanda negeri ini, kita masih diberi kesehatan dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan yang saya hormati, pada kesempatan ini kami dari kelompok 1 akan menyampaikan makalah yang berjudul Relevansi Pancasila Era Industri 4.0 dan Society 5.0 di Pendidikan Tinggi Vokasi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 1 ini. Yang pertama ada Ibu Ane Nurpaidah, kemudian yang kedua ada Ibu Novianti, yang ketiga ada Ibu Nining Diningsi, yang keempat ada saya sendiri Rina Daryani, yang kelima ada Ibu Sofa Sari Miladiah, yang keenam ada Ibu Sri Susanti, dan yang ketujuh ada Ibu Yeti Amal Sugesti. Baiklah rekan-rekan, untuk yang pertama yang akan menyampaikan penjelasan ini adalah Ibu Yeti Amal Sugesti. Kepada Ibu Yeti saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Yang terhormat Ibu dosen, yang terhormat rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita dapat ketemu kembali dalam perkuliahan online atau daring. Adapun di sini makalah yang akan kami bacakan dari kelompok 1 yaitu dengan judul Evaluasi Pancasila Era Industri 4.0 seri 5.0 Pendidikan Tinggi Vokasi. Baiklah, saya akan membacakan latar belakang. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang dijadikan sebagai acuan dalam berbangsa dan bernegara. Dilihat dari historinya, pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yasin secara lisan mengemukakan perumusan Pancasila yang berisi pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Adapun pendapat De Rosa pada tahun 1989 mengatakan Pancasila dirumuskan oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang disahkan menjadi 5 sila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila juga dijadikan filsafah bangsa Indonesia. Pancasila juga harus diamalkan pada pembangunan nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan teknologi informasi. Sehingga Pancasila tetap memiliki eksistensi di setiap perkembangan zaman. Salah satunya persaingan kemampuan sumber daya manusia
baik secara hard skill dan soft skill yang menjadi global. Globalisasi juga membawa dampak terhadap teknologi. Munculnya revolusi industri 4.0 dan juga 5.0. Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka karena dapat menangkap dinamika internal yang mengundang dan merangsang sumber daya manusia Indonesia untuk mengembangkan pemikiran baru tanpa khawatir kehilangan hakikat dirinya, sehingga Pancasila dianggap penting dan mempersiapkan sumber daya manusia di era industri 4.0 dan Century 5.0. Perkembangan revolusi tersebut menjadikan Pancasila harus mengikuti pada tersebut, terutama di pendidikan tinggi vokasi. Penanaman nilai Pancasila pada sumber daya manusia pendidikan tinggi vokasi sangat penting karena hal tersebut merupakan penguat soft skill sumber daya manusia, sehingga revolusi tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi eksistensi Pancasila. Adapun rumusan masalahnya, bagaimana relevansi Pancasila era industri 4.0 dan 5.0 di pendidikan tinggi. Tujuan penulisan mendapatkan deskripsi mengenai relevansi Pancasila era industri 4.0 dan Century 5.0 di pendidikan tinggi. Itulah paparan dari kami, dan kami akan kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yeti yang telah menyampaikan latar belakang masalah. Baiklah rekan-rekan, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Nining Diningsih. Kepada Ibu Nining saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai bab 2 kajian teori. Poin A mengenai hal ihwal Pancasila. Rumusan Pancasila yang terbentuk pada tahun 1945 merupakan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 45, dan di sini Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila memiliki visi positif, yaitu Pancasila merupakan landasan seluruh warga negara Indonesia, bukan hanya penyelenggara tetapi hak semua warga negara Indonesia harus berpedoman kepada Pancasila. Nah, jadi kita harus bisa mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berbangsa. Nah, Pancasila itu sendiri merupakan suatu perjuangan. Dalam mengaktualisasikannya, kita dituntut untuk mengembangkan demokrasi Pancasila. Menurut Profesor Dr. Noto Negoro, beberapa unsur Pancasila, diantaranya Pancasila sebagai falsafah negara, kemudian Pancasila memiliki hak sebagai pemersatu bangsa, dan Pancasila itu memiliki karakter dan derajat yang tinggi dalam suatu bangsa. Jadi di sini Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nining Diningsih atas paparannya. Untuk selanjutnya, penjelasan mengenai era industri 4.0 dan society 5.0 akan disampaikan oleh Ibu Novianti. Kepada Ibu Novianti saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perkembangan revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Seperti kita ketahui, industri 4.0 itu merupakan industri yang menggabungkan teknologi informasi dengan teknologi cyber. Menurut Agustini,
tahun 2018, revolusi industri 4.0 juga disebut sebagai revolusi industri yang akan mengubah pola dan relasi antara manusia dengan mesin. Revolusi industri 4.0 merupakan sesuatu yang tidak dapat ditolak. Kenapa? Karena telah terlihat bahwa penggunaan berbagai macam hasil produk revolusi industri 4.0 itu telah dirasakan saat ini. Indonesia secara umum berada pada posisi tengah dalam revolusi industri 4.0 di ASEAN. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Novianti yang sudah menjelaskan mengenai era industri 4.0 dan society 5.0. Penjelasan selanjutnya adalah mengenai soft skill, dan untuk paparan ini akan disampaikan oleh Ibu Sri Susanti. Kepada Ibu Sri saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya mengenai tentang soft skill. Menurut Spencer, pada tahun 1997, pada bukunya halaman 5, pendidikan soft skill merupakan keahlian yang tidak terlihat secara fisik atau lebih dikenal dengan ke arah pengembangan kemampuan sikap dan kepribadian yang mendasar untuk mendukung dalam sosialisasi kehidupan manusia. Soft skills dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu mengenai tentang kepribadian, yang kedua yaitu konsep diri, dan yang ketiga yaitu mental. Sedangkan menurut Elfendry pada tahun 2010 dalam bukunya halaman 57 menjelaskan bahwa kategori dari soft skill sendiri adalah kualitas pribadi, keterampilan interpersonal dari pengetahuan. Soft skill merupakan keterampilan dan kecakapan hidup, baik untuk diri sendiri maupun dengan masyarakat. Karena seseorang yang memiliki soft skill akan lebih terasa keberadaannya di dalam masyarakat. Soft skill meliputi beberapa di antaranya keterampilan berkomunikasi, keterampilan berbahasa, keterampilan moral, memiliki moral dan etika, dan keterampilan spiritual. Sedangkan menurut Sharma, pada tahun 2018 dalam bukunya di halaman 38 menyatakan bahwa ada komponen soft skill itu sendiri, terdapat 7 elemen atau atribut soft skill yang perlu diimplementasikan dalam dan digunakan di lembaga-lembaga pendidikan. Ketujuh elemen soft skill tersebut diantaranya adalah keterampilan berkomunikasi, kemudian keterampilan berpikir, kemudian keterampilan memecahkan masalah, kekuatan kerja tim, manajemen informasi dan kemampuan belajar seumur hidup, kemampuan manajemen informasi, etika, moral, dan profesionalisme. Dan yang terakhir adalah kemampuan kepemimpinan. Cukup sekian materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Susanti atas penjelasannya. Materi selanjutnya adalah mengenai pendidikan tinggi vokasi yang akan disampaikan oleh Ibu Ane Nurfaidah. Kepada Ibu Ane saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak sebelumnya kepada Ibu Rina Daryani yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi berikutnya, yaitu pendidikan tinggi vokasi. Karistianti menyatakan pendidikan tinggi vokasi merupakan motor dalam perkembangan teknologi saat ini dan memiliki peran yang strategis serta menjadi garda terdepan dalam penanganan usia kerja, mendidik mereka menjadi tenaga yang terampil, profesional, dan memiliki daya kompetitif yang tinggi dalam meningkatkan daya saing bangsa. Pendidikan tinggi vokasi pada saat ini haruslah mampu menjawab tantangan dunia usaha ataupun industri. Pendidikan tinggi vokasi harus mampu mendorong para lulusannya menjadi wirausahawan yang tangguh dan mandiri untuk membawa mereka pada kehidupan yang sejahtera.
Pendidikan tinggi vokasi merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang merupakan salah satu motor penggerak atau leading sektor dalam membangun Indonesia yang maju dan sejahtera. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Anu Nurfaidah atas penjelasannya. Baiklah rekan-rekan, selanjutnya akan disampaikan pembahasan dari makalah ini yang akan disampaikan oleh Ibu Sofa Sari Miladiah. Kepada Ibu Sofa saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Terima kasih kepada moderator Ibu Rina Daryani yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan makalah kelompok kami. Pancasila sebagai dasar negara yang banyak diwarnai oleh berbagai isu, salah satu di antaranya adalah krisis identitas yang terjadi saat ini. Saat ini diharapkan Pancasila dapat dijadikan sebagai acuan pengembangan diri dan pedoman dalam peningkatan kemampuan, terutama dalam pengembangan soft skill. Pancasila yang juga sebagai dasar negara Indonesia sudah ditentukan oleh para pendiri bangsa. Tantangan di era perkembangan zaman, terutama pada revolusi 4.0 dan society 5.0 yang bisa mengancam eksistensi Pancasila yang seharusnya menjadi kepribadian bangsa. Tetapi harus diingat bahwa bangsa dan negara Indonesia jangan sampai kehilangan jati diri, kendati hidup di tengah-tengah kemajuan. Hal tersebut merupakan upaya untuk meletakkan dasar-dasar nilai Pancasila agar dapat bersaing sehingga bangsa Indonesia bukan hanya menyerap masuknya modal, teknologi, ilmu pengetahuan, dan keterampilan dari dunia luar, akan tetapi juga menanamkan nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Hal terpenting adalah bagaimana sumber daya manusia Indonesia mampu menyaring agar hanya nilai-nilai kebudayaan yang baik dan sesuai dengan kepribadian bangsa saja yang terserap. Sebaliknya, nilai-nilai budaya yang tidak sesuai apalagi merusak tata nilai budaya nasional mesti ditolak dengan tegas. Pancasila harus dapat dijadikan solusi dari persoalan tersebut agar mempertahankan eksistensinya sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Sifat dari Pancasila itu sendiri sebenarnya dapat menilai mana saja yang bisa diserap untuk disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan begitu, nilai-nilai baru yang berkembang nantinya tetap berada di atas kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila yang bertitik beratkan gotong royong amat sesuai dengan tuntutan revolusi industri 4.0 dan society 5.0 yang mensyaratkan kolaborasi dalam mengembangkan usaha selain responsif terhadap teknologi. Pancasila merupakan dasar yang kuat dalam menjawab tantangan di masa depan, yaitu dunia usaha berbasis teknologi dan otomatisasi. Kolaborasi Pancasila dalam perkembangan revolusi industri 4.0 dan society 5.0 akan menjadikan sumber daya manusia Indonesia semakin kuat, karena perkembangan revolusi tersebut tidak akan lepas dengan keperluan, kemampuan, soft skill yang juga merupakan nilai-nilai Pancasila. Kedua revolusi tersebut meskipun mengedepankan teknologi akan tetapi juga membutuhkan sumber daya manusia yang profesional. Sehingga untuk menjawab hal tersebut akan diperlukan dasar hard skill dan soft skill yang kompeten. Jadi, salah satu langkah utama yang dapat dilakukan pendidikan Pancasila yang ada dalam pendidikan tinggi vokasi harus diperbaiki, terutama dalam pengelolaan dan penyampaian materi yang harus tersampaikan dengan baik. Karena apabila terimplementasikan dengan baik, maka hal tersebut akan meningkatkan daya saing terhadap kompetitor dan daya tarik bagi mahasiswa. Relevansi Pancasila terhadap perkembangan revolusi industri 4.0 dan society 5.0 akan terlihat pada penyampaian pengajaran. Pancasila yang merupakan dasar soft skill dapat diterapkan dalam implementasi pengajaran di pendidikan tinggi vokasi. Karena dalam pendidikan tinggi vokasi dituntut mencetak sumber daya manusia yang kompeten, baik hard skill maupun soft skill. Perkembangan kedua revolusi tersebut menghadirkan suatu peluang dan ancaman. Dalam satu sisi peluangnya adalah
dapat mengimplementasikan Pancasila dalam perkembangan revolusi tersebut, sehingga sumber daya manusia memiliki kompetensi yang profesional dan dapat bersaing dengan era saat ini. Karena dengan menanamkan nilai Pancasila sebagai soft skill mereka merupakan hal yang sangat baik untuk menjawab permasalahan kebutuhan sumber daya manusia di era saat ini. Akan tetapi, ada juga ancaman terhadap perkembangan revolusi tersebut, yaitu tidak dapat terimplementasikannya soft skill yang profesional sehingga sumber daya manusia Indonesia semakin tertinggal dan tidak dapat bersaing dengan dunia luar. Tadi yang sudah saya sampaikan, titik berat Pancasila itu sebetulnya ada pada gotong royong. Dalam implementasi Pancasila di revolusi industri 4.0 dan society 5.0 di tengah pandemi saat ini, menghadapi situasi pandemi saat ini itu bukan hanya berjuang sendiri, tetapi perlu bersatu, perlu gotong royong. Itulah kelebihan dari negara kita sesungguhnya, yaitu memiliki dasar negara yang dititik beratkan pada nilai luhur Pancasila, yaitu gotong royong. Gotong royong dikolaborasikan dengan kemajuan revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengimplementasikan nilai luhur Pancasila, yaitu salah satunya misal dengan kita berdonasi secara virtual, lalu kita mengajar anak-anak didik kita secara online, dengan tetap kita mengintegrasikan seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Itu salah satu bukti bahwa Pancasila itu dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia dengan didukung oleh teknologi yang berkembang pada saat ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan di bagian pembahasan makalah kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sofasari Miladiah yang telah menyampaikan pembahasan dari makalah ini. Baiklah rekan-rekan yang saya hormati, sebagai penutup dari penyampaian makalah ini, saya akan coba sampaikan simpulan dan saran. Simpulan dari pemaparan kita hari ini adalah bahwa relevansi Pancasila sangat terlihat jelas dalam perkembangan revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan perkembangan tersebut adalah ingin mengintegrasikan tenaga manusia dengan teknologi sehingga pekerjaan yang berhubungan dengan kontak fisik akan berkurang dan diganti dengan sistem otomasi yang semakin canggih, sehingga peluang SDM untuk bekerja akan semakin berat apabila tidak diimbangi dengan soft skill yang tertuang di dalam nilai-nilai Pancasila. Output pendidikan vokasi itu sendiri adalah membentuk SDM yang berkompeten dalam hal hard skill maupun soft skill. Maka itu Pancasila di era industri 4.0 dan society 5.0 ini di pendidikan tinggi vokasi saat ini harus fleksibel dalam pengimplementasiannya, akan tetapi tidak lepas dari role yang ada. Demikian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk sementara saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.